1, 2, 3. Oh ya, 5. Dihitung dong. Dihitung. Aduh, guru bahasa Inggrisnya semoga kali ini ya. Merasa deg-degan tadi, aduh itu muridku. Saya nggak punya guru dulu, saya punya teacher. Kayak aja. Este podcast Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, apa kabar? Fidra menyapa Anda di Ngobrol Santai tentang apa saja. Ngonten podcast, ada tamu spesial yang semoga saja juga bisa membuat suasana hari ini menjadi lebih santai, lebih inspiratif, dan menyenangkan. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Anda yang lagi menyaksikan Ngonten podcast kali ini juga bisa membuat diri Anda semakin menyenangkan dan inspiratif. Di samping saya ada seorang wanita cantik. Saya berdosa sih kalau berbohong. Kayaknya hidung kita langsung panjang deh ya setelah ini ya. Gak usah lah ya. Beneran, ini ada wanita cantik, inspiratif banget untuk diri saya. Ini partner saya siaran dulu. Asik. Dan saya memperkenalkannya adalah Hermi Syafruddin. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Mi, Ini siaran lagi atau gimana Ya, nih? kita anggap aja ini lagi ya bernostalgia lah ya. Beberapa puluh tahun yang lalu? Iya. Jangan ya, jangan ya. Aduh, malu. Ketahuan deh umurnya berapa. Gimana kabarmu, Mi? Sehat? Alhamdulillah baik. Bang Fit gimana? Aku sehat juga, alhamdulillah. Oke. Emi ini adalah seorang guru di SMP Negeri 1 ya? Benar. Bidang studi apa kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia. Wow, bahasa Indonesia. Kayaknya hari ini kita juga harus belajar berbahasa yang baik ya. Wah, sulit ya. Sulit. Tegur saya ya kalau misalnya ada perkataan yang tidak pantas. tidak menggunakan kaidah EYD. Oh ya ampun jangan. Kalau Sulit gitu ya? kita langsung salah di tag yang awal tadi ya. Oh iya, bener ya. Ini serba bahasa baku bahaya banget nih. Siap. Mi, kalau ngomongin tentang profesi Hermi atau Emi lah sekarang ya, guru. Kenapa memilih guru? Ataukah memang cekokan dari orang tua atau memang kamu pilihan dirimu untuk menjadi seorang guru? Oke. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, betul banget. Tapi katanya stand up komedinya Abdul, pahlawan harus butuh tanda jasa gitu ya. Wih, saya belum lihat yang itu. Belum nonton ya? Belum Nggak nonton yang apa-apa. itu. Kita juga memang harus nonton walaupun nggak ada di sini. Siap. Guru ya, kalau misalnya guru tuh sebenarnya mulai kepikiran itu ketika SMP sebenarnya SMP, Bang. ya, SMP. ya. Jadi Ya, SMP tuh berpikir next mau jadi apa ya ke depannya gitu kan. Saat itu berpikir karena mungkin pasti kita melihat background dari orang tua dulu nih. Ya. Biasanya kita ngikut profesi yang ada di sekitar kita kan. Orang tua guru? Ibu. Oke. Ya, ibu saya guru di TK Cendrawasih masih sampai saat ini. Wow. Lalu faktor yang pertama memang karena ibu saya seorang guru. Yang kedua adalah saat SMP saya cukup kagum sama satu sosok guru yang menurut saya bukan menyalahi kaidah sih, tapi lebih ke unik. Unik. Bayangkan saya terkesan sekali ketika ada mobil hardtop masuk ke halaman sekolah. Buka pintu, ini kayak tayangan di sinetron yang di TV-TV yang kalau misalnya slow motion gitu nah Oh Bang. iya, yang film itu Aku Cinta Indonesia. TVRI banget ya. Bukan zaman kamu ya, zaman aku ya. Nggak relate. Nggak relate ya, oke. Jadi pas dia buka pintu, yang ku bayang itu adalah bapak-bapak ganteng mana ini yang akan turun dari situ. Siap. Ternyata tidak, seorang ibu yang sangat bersahaja dengan jilbabnya yang modis, pakai sepatu boot. Pantopel ya. Tapi Sepatu boot Bang, yang yang boot. boot. Oke, Jadi kayak ngerasa, gila nih guru, keren, gokil banget nih guru bilang gitu. Akhirnya kepikiran, bisa nggak ya jadi guru yang beda dalam artian tuh lebih disukai sama siswa. Karena kalau menurutku guru yang seperti yang aku lihat saat ini depanku saat itu, menurutku itu guru yang keren saat itu gitu ya. Bukan berarti mengindahkan ibu-ibu guru tercinta dengan kekaleman, kesabaran dan tutur kata lembut gitu ya. Betul. Tidak, tapi menurutku ini kayaknya guru beda banget gitu. Jadi pengen kayaknya suatu saat mau deh jadi guru gitu. Dan akhirnya ketika SMA sudah mulai meyakinkan diri profesi utamanya guru, cuma SMA tuh bingung lah ya mau jadi guru apa ya gitu kan. Apa guru bahasa Indonesia atau guru TK aja ya? Oke, ngikutin ibu ya. Ibu gitu kan, guru TK. Nah, ada pilihan juga ketika SMA tuh kok kayaknya aku ngerasa mulai jago nih mata pelajaran biologi apa
apa jadi guru biologi aja ya gitu Oke, kan. oke. Tapi ternyata lulus SMA, daftar dulu SMPTN tuh yang zaman dulu tuh Iya. harus tes nasional Betul. dan pengumumannya ada di koran, belum Iya, ada internet dan lain-lain saat itu. Jadi ya udah deh, aku putuskan aku daftar, pilihan pertama aku jadi guru bahasa Indonesia dulu, pilihan yang kedua jadi guru IPA, nah pilihan yang ketiga aku baru jadi guru TK gitu. Dan TK. alhamdulillah lolosnya yang pertama. Pilihan pertama guru bahasa Indonesia. Yes. Kuliah di Samarinda ya? Samarinda Universitas Mula Warman. Warman. Asik. Kalau di zaman kuliah, kesibukan selain berkuliah itu ya saya sempat mengulik kehidupan dirimu lah ya. Kelam. Bukan. Dia ini si Emi pernah bergabung di RRI, tapi yang Pro 2 ya. Iya, betul. Boleh cerita nggak bisa kecemplung di situ? Kecemplung Ya, ya? Duh, ini panjang banget ceritanya. Mm-mm. Sebenarnya dimulai dari kalau kata anak-anak sekarang sih adalah keluar dari zona nyaman gitu Ya. kan. Aku kayak ngerasa pengen coba deh berubah gitu kan, benar-benar ngerasa di SMA selama di Bontang gitu ya, kayak ngerasa kayaknya beraktivitas buat kayak ekskul, jadi anak OSIS dan lain-lain tuh tidak terlalu disupport oleh orang tua gitu. Maksudnya ya udah di rumah aja, nggak usah terlalu berkegiatan. Nah, akhirnya ketika dapat restu untuk kuliah di luar, aku tuh berpikir apakah ini saatnya ya untuk aku mencoba hal-hal positif yang belum sempat aku coba pas di masa-masa sekolah. Akhirnya benar-benar di situ karena ceritanya nih aku bersyukur karena Allah udah ngasih takdir jadi guru bahasa Indonesia, cita-citaku. Aku membalasnya dengan do the best di sini. Caranya adalah aku tuh kan pengennya guru itu, kalau guru bahasa Indonesia itu kalau ngajarin teater, ya harus bisa berteater. Kalau ngajarin tentang puisi, ya harus bisa bikin puisi. Nah, akhirnya tuh aku pikir, ya udah berarti aku harus bisa berteater, harus bisa berpuisi, harus bisa nulis, harus bisa bikin cerpen dan lain-lain gitu kan. Karena harapannya adalah ketika aku meminta siswaku melakukannya, ya aku bisa kasih contoh nyata, ibu lo bisa gitu kan. Nanti kalian juga pasti bisa. Akhirnya yaudah deh, mau nggak mau harus ikut teater. Jadi saat itu di kampus ada namanya Teater Bastra gitu, di bawah jurusan gitu, dari Hima Prodi Bahasa Indonesia, aku ikut gabung. Di situ Bang, peranku didapatkan dengan casting. Jadi aku casting jadi putri cantik? Enggak. Oke, jadi apa? Reporter bola. Wah. Bang, bayangin Bang. Aku tuh ngerasa jadi ngomongnya harus cepat gitu ya, TikToknya cepat dan itu kondisinya reporter bolanya tuh bukan reporter bola berarti ya kan, reporter yang ada di lapangan ya. Ini yang ada di studio. Oh, komentator. Bukan komentator, yang pembawa acaranya. Oh, hostnya. Benar. Nah, di hostnya itu kan aku nggak ngerti bola ya. Iya. Nomor punggung 7, nomor punggung 8. Ini bola apaan, strategi dan lain-lain gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya ngeliatin host bola itu jarang banget yang cewek. Jadi Abang, apa yang aku lakukan dengan observasi? Apa tuh? Aku cari, dulu tuh udah mulai ada internet, aku cari di internet jadwal pertandingan bola. Bukan Tarkam ya? Bukan, tapi liga apa ini? Liga apa? Terserah dia liga apa aja, pokoknya aku cari kalau misalnya ada, misalnya jam itu kan biasanya jam-jam di pagi gitu, jam 2, jam 3. Liga Italia waktu itu ya, Liga itulah, Inggris. Pokoknya akhirnya udah gitu, kalau bisa aku udah tahu jam berapa gitu kan, aku bangun tuh jam 2 pagi. Saya bangun jam 2 pagi, tapi buat memastikan ceklek nonton TV. Nyari hostnya? Bukan cewek lagi, tidur. Jadi tuh ku cekin tiap jadwal. Pas yang ada di bagian cewek, nah itu benar-benar ku catatin. Dia ngomong apa, yang dibahas biasanya apa. Kan dia suka mancing-mancing pertanyaan, gimana nih Bung? Gitu kan. Ya sudah, akhirnya dapat observasinya di situ. Nah, proses yang berjibaku itu akhirnya endingnya adalah pementasan. Ada salah satu senior yang tiba-tiba Bang selesai pementasan, dia nyamperin aku. Dia bilang apa? Dia bilang, Mi, daftar reporter apa? Dia bilang gitu. Langsung dia, ini ada buka lowongan nih. Kebetulan dia memang di dunia broadcast gitu kan. Dia bilang, ada tawaran nih, bilang gitu. Udah daftar aja. Aku ya rasa, ya elah Bang, baru mentas segini doang, masa iya langsung dijadiin sesuatu profesi gitu. Enggak lah, santai aja. Udah akhirnya nggak berhenti sampai situ aja, karena ya udah gitu. Sampai tiba-tiba ada senior yang lain nelpon Bang. Apa tuh? Pagi-pagi jam 7. Mi, iya Bang, ada di mana? Di kosan Bang.
sekarang kamu mandi, sejam lagi aku tunggu kamu di RRI. Hah, ngapain bang? Gitu. Aku dapat cerita di RRI butuh penyiar, satu cewek satu cowok. Cowoknya aku, ceweknya aku ngajakin kamu. Cepet mandi, ku tunggu sekarang. Sambil mandi tuh mikir, ya Allah, interview nanti ngapain ya Allah, apa yang harus aku lakukan gitu Itu kan. bukan interview lagi, langsung turun ke dunia Interview nyata. dulu. Oh, interview dulu. Wawancara dulu, Bang. Oh, siap. Abang kalau misalnya wawancara jadi penyiar pertama kali, abang ngapain? Ya, nyusun lagu sih. Itu mah MD abang. Iya, tapi dulu memang harus Memang harus itu dulu? Iya, dulu. Kalau di Oh, Bontang gitu. dulu basicnya harusnya nyusun lagu. Nyusun lagu. Iya. Oh gitu. Kalau aku kemarin tuh tiba-tiba kami udah datang nih berdua, duduk rapi. Itu ada satu orang di situ kan. Kayak udah pernah siaran. Belum. Galeng-galeng ya? Apa profesinya gitu saya mahasiswa bang gitu kan. Yeah. Saya masih mahasiswa. Oh gitu. Semester berapa? Ya udah semester akhir sih bang gitu Yeah, kan. Akhirnya sudah dia ada koran di sampingnya dilempar. Baca. Baca. Oke. Saya bilang, ini dibacanya pakai intonasi cara baca- apa ya? Iya. Saya ini dibacanya gimana bang gitu ini Iya, kan. iya. Ya baca aja kayak kamu baca. Iya. Ya udah bacalah saya dengan Iya. suara cempreng ini Iya, ya bang ya. iya. Karena kan kita udah pikir suara itu kan identik harus berat suaranya. Masa sih? Berwibawa. Biasa aja sebenarnya. Saat itu kan kita Iya. ngertinya gitu Bener. kan. Penyiar harus bulat gitu suaranya. Udah akhirnya aku putuskan ya udah bacalah. Ya udah bacalah diriku Nah. dengan yang aku bisa saat itu dan ternyata besoknya oke besok ikut magang ya. Akhirnya kami Magang. berdua magang. Sama Magang, yang baru yang hubungin kamu ya. Akhirnya kita magang berdua, akhirnya bagus dan disukain sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi kepala penyiaran. Oke. Akhirnya lanjut di situ. Berapa lama Mi dulu di RRI? Sayangnya karena saat itu semester akhir Oke. dan alhamdulillah ya diberi rezeki lulusnya cepat ya. Berapa tahun? 3 tahun Wow. 10 bulan Wow, gitu kan ya. wow, Dari wow, target wow, sebenarnya wow. targetnya 4 tahun tapi alhamdulillah dapatnya lebih Cepat ya. Jadi ya saat itu dilema juga apakah aku akan meninggalkan Samarindaku dengan keindahan. Wes, kota tepian. Kota ada tepian. mahakamnya. Oke. Sudahnya kita minum air sungai Mahakam kan Betul, ya? ya. Katanya Sugesnya kan, gitu kan harus bisa kembali lagi. apakah saya kembali ke kampung halaman dengan Iya. circle yang harus mulai dari nol, Oke. dengan tanda kutip tidak dikenal, dengan pertemanan yang sangat menyenangkan di Samarinda, suruh cukup bimbang. Tapi ya kembali lagi ya, karena niat saya ke Samarinda untuk menjadi guru. Dan kebetulan dapat pengalaman skill di dunia broadcasting ya sudah saya putuskan kembali ke Bontang. Setahun bang. Setahun ya, tapi lumayan. Udah diajakin jadi pegawai. Tapi belum ada tes PNS dulu kan belum ada kan ASN. Dan saat 2019, saat itu kan 2019 ada penerimaan CPNS tuh. Aku sempet kayak nyari-nyari kalau misalnya penyiaran tuh, misalnya kan mereka PNS juga ya. Ya. Apa sih Jalurnya, S1-nya? S1-nya. Ternyata emang harus Komunikasi. ilmu komunikasi. Betul, Saya betul. kan SPD Bapak. Kan nggak saya nggak mungkin masuk juga kan Iya, ke iya, situ. iya. Jadi saya berpikir, ayo udah emang kayaknya mungkin jalannya ya jadi guru. Tapi memang di dunia kuliah itu ya Mi ya, benar-benar yang banyak dunia baru yang kita lalui. Terlepas dari zaman SMA yang kita selalu berkelompok, Yes. itu benar-benar menunjukkan jati diri kita di zaman kuliah. Infonya juga pernah tergabung bikin event atau membuat event gitu ya. Ini panjang, banyak kisah ini. Banyak cerita. Jadi sebenarnya di kampus dulu, Bang, Ya. ada kakak yang senior. Inilah salah satu nikmatnya di kampus itu tidak jadi mahasiswa kupu-kupu. Maksudnya itu apa tuh? Kuliah pulang. Oh, Saya baru bukan tahu. maksud Saya baru- merendahkan teman-teman yang tidak Iya. berorganisasi ya. Iya, iya. Dua-duanya baik, kita punya jalan yang beda-beda Iya, gitu. iya. Kebetulan saya tidak memilih menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Iya, benar. Saya memutuskan untuk melebarkan sayap. Berorganisasi. Berorganisasi Iya. dan akhirnya kan jadi punya circle abang-abang senior yang mungkin udah lulus atau mungkin yang bangkot tapi dengan profesi yang Mapala beragam. ya. Mapala. Mahasiswa paling lama. Paling lama gitu ya. Nah, akhirnya ada kakak senior yang kebetulan memang saat itu sudah terjun di bidang event organizer Iya. gitu kan di kampus dan kebetulan memang dia senior salah satu HMJ.
Apa Jadi itu? HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Oh, siap. Nah, biasanya kalau misalnya HMJ, kalau kita punya acara gitu kan, Hmm. kakak-kakak alumni itu tuh pasti sering datang buat support acara kita Iya, kan. kasih masukan apa gitu ya. Yes, bener. Akhirnya kita punya pertemanan dan ternyata dari kakak-kakak itu ngerasa kalau mau nyari kru atau tim lepas itu carinya ya ke kampus. Oh, Kenapa? siap. Karena yang Freelance ya. pertama, buat freelance. Karena yang pertama, khususnya buat anak-anak HMJ yang jurusan ya. Kenapa yang pertama, kita ngurusin organisasi itu kan nggak digaji ya, Bos. Bener, iya, bener. Semuanya bener. sukarela. Bener. Apalagi kalau misalnya udah ditempa beberapa kali event kan pasti lebih pro ya daripada mungkin orang yang nggak pernah ngehandle acara. Bener. Apalagi kalau misalnya dia cukup punya loyalitas tinggi terhadap organisasinya gitu. Jadi nggak ngerasa oh orang ini bisa dipercaya. Nah, Iya. biasanya anak-anak yang dalam tanda kutip oke di bidang event atau kepanitiaan gitu pasti ditawarin, Ding, Ika mau lah gitu. Ada acara di hotel ini gitu, Iya. launching suatu produk gitu. Iya. Aku kasih Ika 300.000, mau lah. Gas. Mau bang. Gas. Banyak gitu, banyak. 300.000 saat itu banyak abang. Banyak. Jadi tuh per event gitu. Jadi saat itu ya udah karena udah dipegang kontaknya satu kali kan, Iya. akhirnya lanjut. Nah kebetulan dulu aku sama beberapa temanku akhirnya kita tuh dipercaya lanjut terus, bahkan udah masuk di tim utamanya gitu, jadi Oke. support sistem mereka banget kan. Bahkan sempat ditawarin buat kerja di event itu juga, tapi kan harus kembali ke Bontang ya. Bikin cabang aja di sini. Nanti saya jadi kru aja nggak apa-apa. Boleh ya? Doain ya, Boleh, semoga ya boleh. berjalan ya. Siapa Ya. tahu ada rezeki, kita Ya, aminkan saja. amin saja, ya. Jadi awal mulanya di situ sih, akhirnya nge-handle event sampai Ya. akhirnya kebetulan dari event ternyata udah mulai merambah ke wedding, jadi udah sampai ke wedding. Dan kebetulan karena abang-abang kami itu punya orang tua yang memang sangat erat dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di pejabat pemerintahan. Yeah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak, anaknya mungkin yang mengadakan acara nikah, ulang tahun atau penilaian, akhirnya handle-nya ke kita gitu. Akhirnya kita handle satu persatu. Jadi semua kalau acaranya. bagi teman-teman atau sobatkom yang mau menikahkan anaknya atau mau menikah lagi boleh Menikah lagi. menikahkan. Bisa menghubungi Emi lah ya. Iya, bisa. Kamu- Konsul gratis. Konsul gratis. Mi, kalau ngomongin tentang pengalaman tadi masa kuliah, khususnya di event dan broadcast, itu ngaruh nggak di dunia profesi kamu saat ini? Ngaruh banget sih. Sangat Pasti ngaruh. Ngaruh. Khususnya di bidang apa? Khususnya apa itu? Lebih fokusnya kemana gitu? Kalau yang pertama kan sebenarnya jadi guru tuh kan modal utamanya adalah public speaking ya. Berbicara, Berbicara. Ya. Kalau misalnya kamu tidak bisa mengkondisikan Iya. siswa gitu kan, kalau nggak pede gimana cara ngajarnya? Iya, Kalau benar. nggak nguasain audiens gimana caranya gitu kan? Terus yang ketiga ya, yang lain juga kadang-kadang kalau misalnya kita punya pengalaman di luar tuh kan ada kadang-kadang jokes-jokes yang relate sama penonton kita gitu kan. Nah, mungkin itu tidak kita temukan di kelas, tapi yang dari luar itu kita bisa bawa ke kelas. Jadi akhirnya anak-anak, oh ibu guruku gaul juga ya. Oke, Nah, gaul. atau enggak, guruku tahu loh gitu kan. Yang zaman sekarang. Ini ya. bahkan ada true story bang. Ya, Jadi betul. ada teman sesama guru, Mm-mm. anaknya kebetulan aku ajar di sekolah gitu kan. Nah terus aku ada ceritain tentang motivasi si gaya belajarnya Jerome Pauline. Oke, Jadi ya. Jerome tuh ada bikin konten sama Maudy YouTuber ya? Ayunda, benar. Mereka berdua tuh kan pinter banget ya. Hmm. Terus aku ngasih motivasi itu dan mereka tuh kaget aku nonton Jerome Iya. gitu kan. Jadi Biasanya nonton apa? ya Sule ya gitu atau apa? mungkin dia pikir aku mama-mama zaman Iya, dulu iya, gitu iya. ya, yang nggak ngerti dunia mereka. Jadi dia akhirnya ngomong ke mamahnya, mama Bu Hermi tuh keren deh, masa Iya. dia ngobrolin tentang Jerome gitu Iya. kan. Nah aku kayak ngerasa wah itu ternyata diapresiasi sama anak-anak. Anak-anak yang benar. ngerasa aku nyambung nih sama nih guru nih. Ketika kita udah klik di situ kan kayaknya kita ngomong apa aja nih bang, mereka bisa nerima itu. Iya. Itu kan sebenarnya yang paling penting gitu kan. Kalau misalnya menurut aku, kalau dari hubungan antara siswa sama guru tuh kedekatan emosionalnya dulu. Kalau misalnya itu udah oke, aku bisa nerima dia bisa nerima aku, ya udah deh apa yang aku katain insya Allah masuk di dia. Mau Baperan mati. nggak sih, Mi? Maksudnya kadang ya zaman sekarang itu ada anak murid tuh lebih pintar, maksudnya Bener. lebih informasi yang diterima di luar tuh lebih banyak gitu kan, entah melalui media sosial macam-macam kan. Kadang-kadang ada yang mengenakan ke gurunya yang dites lah ke gurunya, betul. tapi gurunya yang kan anak sekarang kuat mendebat ya, agak mendebat, kritik, ada Iya, lebih kritis di zaman kalau dulu. Kalau misalnya guru itu udah kita tunduk, Duduk rapi. kita nggak berani, nggak ada sentuhan tangan pun juga kita akan ketakutan. Iya betul. Kalau
sekarang. Hermi, tipikal seperti apakah dirimu? Sebenarnya kritis itu dalam tanda kutip kita sendiri yang ciptain ya. Oke. Kita kan pengen ya Iya. mereka bertanya, kok bisa sih, kenapa sih gitu kan? Mm-mm. Karena memang harapannya pemuda-pemuda atau pelajar-pelajar ini yang next nantinya jadi pemimpin, Iya. bukan either kita berharap mereka semua jadi presiden, enggak, Enggak, ya. minimal mimpin dirinya sendiri deh. Betul. Akhirnya kan ada satu saat harus bentuk ada karakter kritis di dalam diri mereka. Kalau misalnya mereka something kayak tadi mereka bertanya gitu kan, dan tujuannya ngetes, sebenarnya ada aku lebih suka buat membalikan itu dengan bener, Oke. wah keren, Ada trik. belum, Iya. ih itu bagus banget, bilang kamu tuh dari mana? Iya. Kita akhirnya membalikan dengan cara beri itu pujian, Iya. katakan itu baik, Iya. dan jika memang maksudnya anggaplah kalau misalnya ternyata dia lebih tahu dan kita meyakini itu benar, kita undang dia ke depan untuk berbagi sama teman-temannya, Bang. Karena yang pertama dia mungkin akan ngerasa kalau misalnya memang dia niatnya yang pertama mungkin menjebak ya. Ya. Kalau si siswa niatnya menjebak, saya rasa ketika kita ajak ke depan dan dia mempresentasikan itu kepada teman-teman yang lain, dia akan berpikir salah nih gue jebak. Kepuhunan. Kadang cele kan. Iya. Tapi kalau misalnya memang niatnya adalah memang Iya. mau berbagi informasi bahwa dia lebih tahu, ya dia akan semakin percaya diri dan dia akan ngerasa, wah ternyata semalam aku belajar lebih banyak, itu ada hasilnya loh. Dan gitu. ngaruh ya. Dan ngaruh. Otomatis itu akan menjadi suatu pengalaman baik dan dia akan mengulangi itu lagi. Karena dia ngerasa itu bermanfaat. Jadi Dan teman-teman yang lain juga pada ngikutin kan biasanya benar, gitu ya. karena mereka ngerasa, kok anak itu tahu sih. Iya, Nah, nanti kan setelah dia maju tuh biasanya tanya, Iya. kamu tahu dari mana, kamu baca apa gitu kan, atau enggak kamu nonton apa gitu kan. Kalau di zaman dulu kan zaman pelajaran bahasa Indonesia itu lebih mengarang bebas, Yes. terus pengalaman semasa liburan, biasa gitu kan. Pada Tentang suatu wawancara hari. pada suatu hari si kancil dan si rusa atau sama aja lah itu ya ceritanya. Itu kalau zaman sekarang gimana Mi? Apakah metode seperti itu masih dipergunakan gitu? Sekarang sih lebih ke keterampilannya sih Bang, bukan konteksnya ya. Ya, keterampilan sekarang anak lebih- berbicara kah? Yes, ada 4 sebenarnya Ah, kalau oke. di bahasa itu, dan aku pelajari di bangku kuliah juga. Jadi keterampilan dasar membaca, bayangin. Bener. Itu jadi mata kuliah tuh keterampilan dasar Membaca. membaca, padahal udah bisa membaca. Iya, tapi cara membacanya juga ada caranya. Yes. Sebentar saya potong. Kalau kita membaca huruf, terkadang kita bukan membaca huruf, membaca kata. Iya, betul. Misal berbicara, kita tidak melihat atau melirik R-nya, Benar. langsung menebak katanya. Yes. Bener nggak gitu Iya, ya? betul. Dan itu sering terjadi. Dah. Sampai sekarang saya sering terjadi. Nah, terus apalagi gitu? Nah, selain keterampilan dasar berbicara, ada keterampilan dasar menulis. Menulis ya, membaca, lalu menulis, menyimak. menyimak, Dan terakhir berbicara. berbicara. Harapannya itu semua seimbang, Bang. Oh, siap. Kalau misalnya aku ngasih tahu ke anak-anak kenapa empat ini harus kita kuasai, Iya. karena yang pertama, informasi apapun yang kita terima, kalau kita baca doang, itu yang terserap di pikiran kita atau enggak di alam bawah sadar kita tuh cuma 20% doang kalau baca. Baca aja. Baca. Terus kalau misalnya sudah kita baca, tapi kita simak, kan beda tuh Bang. Kalau misalnya baca aja. Kalau simak, baca tapi dipahami isinya Diresapin tentang gitu apa. ya. Oke. Benar. Kadang-kadang ada beberapa orang yang butuh bacanya harus 2 kali atau mungkin 3 kali Iya, atau iya. mungkin bacanya lebih lambat Iya, gitu kan. iya. Nah, ketika menyimak itu nambah Bang, jadi 40%. Udah baca, udah nyimak. Udah baca, udah nyimak aja baru 40% Bang, belum 100. Belum, oke. Nah, nanti kalau misalnya kita tambah dengan menulis, jadi apa yang kita baca, yang udah kita simak, kita tulis lagi pakai bahasa kita, itu nambah Bang, 60%. Oh, oke. Bagaimana caranya buat jadi 100? Dibicarakan, Oke. dilisankan. Dipresentasikan. Yes. Ya. Jadi ketika kita nih dapat ilmu baru atau nggak Ya. teori baru, udah kita baca, udah kita simak, Ya. udah kita tulis, dan mampu kita presentasikan, itu insya Allah ya akan nempel dan lebih nempel-nempel lagi dan akan bertahan kalau itu kita lakukan berulang-ulang. Presentasi ke sini, nanti presentasi ke sini, presentasi. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalian tahu nggak kenapa Bu Hermi kalau ngajar nggak pegang buku pun bisa? Oke. Dia bilang, nggak tahu Bu, bayangkan aja materi yang Bu Hermi tulis di papan tulis, kira-kira berapa kali Bu Hermi ulang? Mereka mikir, ya hari ini aja kan Bu? Coba ingat Bu Hermi ngajar berapa kelas, baru mereka hitung. Wih, Bu Hermi ngajar 5 kelas. Bayangkan Mbak, Mas, ini materinya Bu Hermi ulang 5 kali. Oke. Itu 1 tahun. Oke. Tahun depan ngajar lagi kan? Iya. Diulang lagi.
kan Iya. ngejar. Jadi semakin panjang pengalaman kita itu semakin diulang, makanya hafalnya di luar kesadaran. Sekarang kurikulumnya berbeda ya? Kurikulum pelajaran. Yes, kurikulumnya ganti. Bedanya yang terdulu apa tuh? Kalau boleh tahu. Sebenarnya aku kurang setuju sih kalau dibilang berubah, Bang. Oh, Karena kan banyak orang yang tidak suka nganggapnya. perubahan. Oke, siap. Lebih ke adaptasi. Adaptasi, ya, Yes. sepakat. Ternyata Mas Menteri kita, Mas Hmm. Nadiem, kalau misalnya dari literatur yang aku baca, webinar-webinar yang aku ikutin, dia ngerasa ketika kita ditabrakkan dengan pandemi, Mm-mm. kurikulum yang kita pakai tuh kurikulum 2013 itu berubah, berganti nama menjadi kurikulum darurat. Iya. Mengapa? Karena 2013 itu kan cocok untuk PTM ya, tatap muka. Iya, benar. Ketika versi daring itu terlalu banyak dan berat. Hmm. Akhirnya kurikulum darurat dengan materi yang sama, tapi dipotong, Bang. Misalnya bahasa Indonesia kelas 7 ada 6 bab 1 tahun. Iya. Dipotong cuma 3 bab. Oke. Berarti kan 3 bab ini beban guru untuk mengajarkannya lebih ringan. Mm-mm. Anak-anak pun tidak tidak terlalu punya banyak beban karena harus menguasai banyak, lebih ringan. Nah, ternyata pemotongan-pemotongan tersebut dirasa Mas Nadiem berpengaruh baik karena tingkat pemahaman siswa tuh lebih baik. Lebih Kan banyak agak ya. aneh ya, maksudnya ini PTM loh, maksudnya dari PTM ke tatap maya gitu, kok malah lebih baik gitu. Dan akhirnya ya udah, akhirnya dari kurikulum darurat ini akhirnya diperbaharui, diperbaharui lebih baik lagi. Nah, akhirnya jadi kurikulum merdeka. Oke, dari darurat jadi merdeka gitu kan. Itu secara teorinya ya, tapi secara Prakteknya? di lapangan lebih ke memerdekakan siswa. Siswa atau dan murid. guru? Bukan, guru. Kalau guru lebih ke pemahaman diri sih. Nggak mungkin kan kita bisa memerdekakan siswanya kalau gurunya nggak merdeka. Oke, sepakat. Iya nggak sih? Iya. Gurunya harus happy dulu, Iya, benar. baru siswanya bisa kita buat happy. Iya. Jadi ya memang goals utamanya itu pastikan siswa tuh merdeka. Jadi harapannya, Bang, anak-anak kalau misalnya mereka punya, ya kita anggaplah kalau misalnya banyak sekali literatur yang mengatakan atau motivasi itu, kalau misalnya kita analogikan dengan kebun binatang, kita nggak mungkin paksa ular untuk Iya, jadi apa? terbang, kita nggak betul. bisa memaksakan burung untuk manjat pohon, gitu kan. Walaupun hinggap doang bisa kan? Bisa kan? Ya bisa, Iya, maksa tapi kan nggak bisa maksimal. Bukan gitu ranahnya, kan, ya. Akhirnya benar-benar kita coba apapun potensi mereka, Ya. kita iakan. Lalu ketika mereka punya, apalagi ternyata gaya belajarnya anak-anak tuh beda-beda, Bang. Oke. Ada anak yang visual, itu aku banget tuh. Yang tipe belajarnya itu konteks, Bang. Harus ada tulisan Ya. atau gambar yang aku harus baca gitu. Ada anak yang tipenya audio. Ketika maksudnya segede ini aku baru ngerti teorinya kan, Bang. Tapi ketika aku dapat teorinya, aku tuh baru ngeh. Ada temanku yang gitu, Bang, dulu pas SMP. Oke. Dia tipenya gini. Aku sebenarnya agak risih sama dia. Ketika mau ulangan, dia tuh selalu duduk di sampingku, ngasih buku catatannya, suruh bacain. Oh. Dia lebih ngeh Oke. karena dia mendengar mengandalkan suaranya. Oke, Jadi ya. dia bacain. Jadi aku bacain gitu kan. Nanti aku bacain tuh, itu Iya. semua meresap tuh di dia. Itu pas ulangannya ya? Pas enggak, jangan. Sebelum ulangan dong, Besti. Kalau kayak gini nih nggak bebas sensor kalau saya iyahin. Untung saya nggak kecewa ya. Sama yang terakhir, Bang. Apa tuh? Anak kinestetik. Apa tuh? Anak kinestetik tuh yang suka bergerak. Kalau Abang pernah memperhatikan, atau sekali mungkin ada main anak gini, Babang main- ketek-ketek. Ya, benar. Tuh biasanya dia lebih konsen. Tapi kaki ganggu goyang. padahal ya. Mungkin ganggu orang lain, tapi itu bermanfaat buat dia. Oke, tetap. Iya, kalau kayak gitu kan jangan salahin anunya ya, maksudnya Iya. jangan salahin dia ya. Kalau misalnya ternyata dia ganggu ya, dia harus sadar diri bahwa dia anak kinestetik, ya berusaha untuk mencari Apa tempat tadi yang namanya? khusus. Kinestetik. Kinestetik. Yes, Saya ada 3. masuk itu berarti itu saya. Oh gitu, harus Iya. sambil goyang-goyang. Enggak, saya goyangin uang biasanya waktu itu. Beda Besti. Lain lagi. 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau itu semangat. Saya anak visual juga jadi anak kinestetik kalau kayak gitu. Kinestetik. Visual, audio, kinestetik. Yes. Kalau misalnya mengelompokkan dan mengkategorikan siswa. Kalau dulu kan ada yang siswa prestasi dalam akademik ataupun ekskul atau olahraga gitu kan. Tapi ada juga yang prestasi dalam tidak, atau yang biasa gitu. Biasa aja. Biasa, atau yang, ya mohon maaf kalau bahasa dulu kan orang-orang terdahulu bilang tidak pintar. Mau bilang BODOH Iya, takut ini. enak. Tidak terlalu smart atau tidak terlalu pintar. Apakah Emi juga mengkategorikan seperti itu? Mengkategorikan ini bukan begitu, Bang, tapi lebih ke belum.
Belum tuh artinya? belum paham. Belum paham. Ada anak yang mudah paham, cepat Oke. paham, ada yang sudah paham. Atau yang tidak paham-paham? Kalau tidak tuh biasanya nggak ada sih kalau menurutku. Oh, nggak ada mungkin ya? anak-anak tuh nol. Karena semua itu kan diciptakan istimewa ya. Iya. Kalaupun ternyata dalam tanda kutip dia agak rendah di bahasa Indonesia, mungkin dia akan lebih tinggi di matematika. Mata Atau pelajaran mungkin lain. pelajaran olahraga, Bang. Hmm. Dia bisa roll 10 kali gitu, Iya. temennya cuma sekali Jump lagi doang. jumping gitu ya. kan, Bisa. Jadi ya memang sekali lagi kita nggak bisa maksain seperti Oke. yang itu. Hanya saja mungkin kewajiban kita adalah mengarahkan dia. Kalau misalnya ini yang namanya diferensiasi, Bang. Membeda-bedakan. Oke, siap. Bukan berarti kita tadi kan kita udah ngelompokin tuh Iya, berdasarkan iya. gaya belajarnya. Otomatis kita kasih media yang mereka suka. Mm-mm. Jadi maksudnya kalau mereka belajar itu jangan dikasih teks doang. Mm-mm. Jadi kasih bentuk teks, ada yang dikasih bentuk video, ada yang dikasih dalam bentuk games gitu atau harta karun dan lain-lainnya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada anak yang memang kategorinya dia tidak terlalu paham, ada namanya tuh diferensiasi gaya belajar gitu. Kita lebih ke treatment ke dia. Kalau misalnya anak yang dalam tanda kutip dia cepat paham, Bang. Kalau misalnya saya punya LK tuh lembar kerja, anggaplah soal gitu. Saya kasih ke anak itu, nggak perlu saya kasih tahu gimana caranya, dia udah bisa. Oke. Jadi kan nggak perlu ya saya menghabiskan waktu saya untuk Mengajarin, treatment dia. ya. Ha-ha. Nah, tapi buat teman-teman atau siswa-siswa yang dalam tanda kutip dia agak lambat gitu. Nah, itu kan butuh pemahaman lebih. Iya. Nah, disitulah kehadiran kita buat tahu yang mana yang nambal yang kecil-kecil gitu, Bang. Lebih ke situ. Jadi nanti itu yang akan aku datangin, aku akan jelaskan satu persatu stepnya. Di jam sekolah atau di luar jam Di sekolah? pelajaran. Oh, di pelajaran. Oke. Kalau misalnya ternyata hal tersebut masih tidak efektif, artinya mungkin meningkat tapi tidak mencapai standar gitu kan. Maksudnya dia masih jauh sama teman-temannya, harus ada pengayaan kembali yang realisasinya seharusnya di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah. Yes, jam Tapi 8. apakah ada juga apa ya? Kalau misalnya anak tersebut malu kan? Kadang-kadang Malu. tipikal yang malu. Dia saya cukup dah. Kategori saya cukup begini aja. Segini-gini aja udah. Segini aja cukup. Biar yang lain nanti yang situasi apa tahu seiring berjalannya waktu aja gitu. Ada nggak tipikal seperti itu? Nah, ini yang PR sebenarnya ya? bukan PR, Bang. Tidak semua guru menguasai. Oke. Karena ini lelah. Lelah ya. Hal yang seperti itu kan berhubungan dengan emosional ya. Iya. Kita sebenarnya mampu, Bang, untuk Iya. menilik masalahnya apa, kendalanya apa. Kita nggak tahu ya background dia di rumah bagaimana. Iya, sikonnya Kita nggak apa. tahu dia ketika dia mengerjakan PR. Ini yang paling sedih nih, aku udah jadi inget. Apa tuh? Kan teman-teman yang lain pada ngerjain tugas itu di rumah dengan damai, tentram, Iya. dan akhirnya PR itu Perhatian terselesai kelar, dengan iya. baik gitu kan. Tapi ada satu siswa saya tanya, kan sebaiknya kan kita tidak memberikan hukuman atau justifikasi ketika dia melakukan kesalahan dengan langsung, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Salah nih, bilang gitu. Malas nih gitu. Awas ya. Apalagi langsung ngejudge gitu Iya, kan. iya. Malas nih gitu. Iya. Itu kan udah Tidak boleh menyakiti sebenarnya, hati iya. gitu kan. Kita ganti dengan kenapa? Bertanya Ada apa? ya. Tadi malam ngapain? Kemarin sore ngapain gitu kan. Kata-kata yang keluar dari dia tuh adalah, saya nggak bisa ngerjain PR, Bu. Bilang, kenapa? Ayah sama mama saya kelahi. Oh. Mereka teriak di depan saya kenceng banget. Oh. Jadi saya nggak bisa belajar. Duh, itu sedih banget, Bang. Iya. Nggak semua kan seberuntung kita gitu ya. Iya. Mau belajar, mengerjain tugas gitu ya. Nggak bisa. Terus apa yang kamu lakukan dengan kondisi seperti itu? Ya otomatis kita selesaikan dulu ya. Akhirnya kan memang kondisinya memang anak-anak ya aku minta buat lanjutin. Terus aku juga nggak mungkin mengajak dia berbicara di dalam kelas tersebut. Akhirnya aku ajak dia keluar. Kita ngobrol di teras. Ya Empat mata gitu empat kan? mata ngajakin dia untuk ya udah keluarin aja apa yang mau kamu keluarin gitu kan. Gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Keadaannya gimana, terus kelanjutannya gimana, terus kamunya gimana gitu kan. Karena Yang kan penting si murid ini kan. yes gitu. Jadi akhirnya lebih ke ketika next time dia tidak mengerjakan kembali gitu kan. Saya tahu kondisinya bagaimana dan saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Nggak bisa saya push dengan tanda kutip anak-anak yang memang dengan sengaja tidak mau mengerjakan ya. Apalagi dengan alasan lupa. Duh, Bang, lupa itu kan Iya. agak bingung ya. Itu Iya. alasan yang paling alasan Iya. sebenarnya kan. Karena kan ya Yang udah. tidak ada jawabannya.
bener gitu kan. Iya. Lupa tuh kayak udah stuck gitu kan. Udah ending, udah terakhir sudah. Ya udah, maksudnya udah tinggal kamu nerima konsekuensi aja gitu kan. Nah, kalau misalnya anak-anak yang begini ya kadang-kadang harus aku tanyakan kembali. Kendalanya apa, bimbing kenapa. Kadang-kadang mereka sadar kok kalau misalnya maksudnya asalkan kita udah tahu nih, maksudnya alasannya apa. Ketika dia melakukan hal itu lagi, dia sadar kok kalau dia salah, Bang. Dan biasanya sebelum saya dalam tanda kutip menagih ya, nagih nih kayak rentenir, maksudnya ketika saya menanyakan gimana tugasnya, pinjol ya. Jadi pas saya tanya gimana tugasnya, begitu dia udah jawab, Ibu mohon maaf saya tidak mengerjakan karena tadi malam kondisinya seperti ini, ini. Akhirnya saya tanya kembali, kira-kira kamu bisa selesaikannya kapan? Itu yang saya pegang dari dia gitu. Sebenarnya mereka butuh ada komitmennya gitu ya. Kepercayaan lebih ke komitmen, bener, kesepakatan bersama gitu. Nggak bisa kita samain, maksudnya dan anak-anak yang lain pun tidak boleh merasa kok enak sih dia dapat ekstra tambahan, nggak bisa. Enggak. Respon yang siswa yang lain gitu dengan kondisi yang itu seperti apa, Mi? Biasanya Bang secara tidak tersirat kalau misalnya aku tahu kondisinya ada satu anak yang memang dalam tanda kutip mungkin rendah memang karena background keluarga yang memang ada masalah gitu kan, biasanya di kelas aku ajakin anak-anak ngobrol saat dia tidak ada gitu kan, mungkin dia lagi ke ruang BK atau dia ke toilet, tapi aku tidak memberitahukan si dia tentang si dia, aku lebih ke ngasih masukan ke general aja. So, ngasih Mbak, Mas, kalau misalnya ngerasa ada teman di kiri kanannya yang ngerasa kesulitan, coba deh kalian munculkan pertanyaan, apakah teman saya baik-baik aja? Apakah dia tidak masalah gitu. Kenapa? Ya sekali lagi, maksudnya kita lebih ke ke umum aja. Kita kan manusia ya, ya butuh sosial gitu, hidup bersama orang lain. Siapa tahu nih dengan pertanyaan kita kepada teman kita menanyakan dia sehat atau enggak hari ini aja, itu tuh berpengaruh ke mentalnya gitu kan. Kan kalau misalnya kita nonton film-film yang dark gitu kan, kadang-kadang tuh ada tuh orang yang sudah kayak pengen bunuh diri, tapi ternyata ketika kita flashback ada satu hal, dua hal perhatian kecil dari orang lain akhirnya membuat dia tersadar dan nggak jadi kan. Kita nggak tahu tuh apakah pertanyaan itu kita berikan gitu kan, akhirnya meniadakan pikiran-pikiran itu. Jadi aku pikir ya seberapapun perhatian sekecil apapun itu ya coba tanyain aja. Satu kelas berapa siswa, Mi? 36 Bang. 36. Itu udah masuk. Kamu ngajar dari kelas 1 sampai kelas 3? No, 7 aja. Kelas 7 itu berarti kelas 2? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Tahunnya dia tuh 1, 2, 3. Tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. 4. Sekarang urut Bang. Maaf ya. Maaf. Gitu ya Bang. Tolong dimaafkan ya. Oke, Mi, kalau saya dulu mengkategorikan di zaman saya masih sekolah, itu guru ada beberapa tipe. Guru keren, guru killer, atau guru biasa aja. Tapi guru killer ini paling berkesan ketika udah nggak sekolah di situ lagi gitu kan. Paling tidak ini guru ini memang menciptakan dirinya atau mendekati dirinya untuk seperti itu karena aturan harus ditegakkan sebenarnya. Tapi kalau guru yang biasa aja, kadang-kadang sampai sekarang, kalau Elmi tipe kali yang masih ingat guru nggak, yang guru SMP atau SMA masih ingat namanya gitu? Nama nggak terlalu sih Bang. Nggak terlalu ya. Tapi kayak Abang, maksudnya nggak hanya siswa mengingat guru ya, guru mengingat siswa juga gitu Bang. Kadang-kadang ya, karena banyaknya, saking banyaknya tuh yang diingat kalau nggak yang up sekali, yang bawah sekali kan, atau nggak yang spesial sekali Bang. Jadi sebenarnya sama aja sih. Dari obrolan tadi tuh saya tuh di otak saya tuh berputar ke sana kemari karena gini, ternyata mengajar itu bukan hanya datang untuk memberikan informasi dan menyampaikan dan mengajari anak dari yang bisa menjadi yang lebih bisa ya gitu kan. Ternyata ada beberapa langkah atau trik atau istilahnya lebih membuat lebih berseni gitu. Iya bener nggak ya kalau bahasa saya seperti itu. Itu memang diajarin di bangku sekolah atau kita mengikutin atau Ermi sendiri mengikuti perkembangan zaman yang zaman sekarang yang serba cepat, serba 4.0 ya sekarang atau 5.0? Ya, 5 sudah. Sudah 5 ya, udah 5 ya.
1, 2, 3. Oh ya, 5. Dihitung dong. Dihitung. Aduh, guru bahasa Inggrisnya semoga kali ini. Merasa deg-degan tadi, aduh itu muridku. Saya nggak punya guru dulu, saya punya teacher. Kayak aja. Teacher. Jadi gimana, Mi? Kalau misalnya nanggapin seperti itu, kalau apa namanya tipikal-tipikal guru seperti itu gimana? Kalau menurut aku yang pertama insting, Bang. Insting ya. Karena sebenarnya kita tidak bisa kalau misalnya abang ngelihat aku kan kayak, aduh gurunya keren banget. Kalau sosok guru kok ini kok jadi kayak Pecicilan. keren. Pecicilan sih. Aku udah membangun image yang sangat baik kalau di sini. Enggak sih. Teman saya juga bilangnya nggak begitu. Ya, terus Jadi terus. sebenarnya kayak, kok kayak wah gitu ya, kok keren banget gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu ya diri masing-masing ya Bang ya. Karena kan sekali lagi kembali ke karakter masing-masing. Setiap profesi itu kan pasti semuanya baik, semuanya jadi yang terbaik. Tapi kan balik lagi ke diri, apakah dia menganggap profesi itu sebagai jalan hidupnya atau mungkin mata pencaharian. Kalau bayangin deh kalau misalnya saya guru menganggap bahwa ini adalah untuk cari uang. Enggak. Pasti nggak sedip ini. Iya, benar. Gitu kan. Tapi lebih ke karena saya pribadi cinta, suka dan ngeh kalau misalnya kalau saya bilang sama anak-anak, ilmu, pelajaran, pengetahuan, wawasan, apapun yang kamu terima di sekolah itu bonus. Oke. Karena sebenarnya sekolah itu bukan bengkel. Kamu masuk rusak, Iya. keluar baik gitu Atau kan. melakukan perawatan kayak motor baru gitu kan, ada yang harus di maintenance ya di. Enggak ya? Enggak, tapi lebih ke karakter. Oke. Bayangin, jadi contoh sederhana gini ya kalau aku kasih tau anak-anak. Kamu tau nggak sih, kebayang nggak sih kalau misalnya dari SD nih, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun di bangku sekolah, tapi endingnya nanti ketika dia dewasa, dia nggak bisa ngantri. Oke. Dia nggak tahu buang sampah tuh harusnya di mana. Menyimpan sampah ya. Padahal dari SD udah dikasih tahu Bang tiap hari. Ya. Anak-anak buang sampah di Apalagi sini di sekolah ya. tulisan 5 tata tertib. Allah Bang gitu udah ya. lelah. Oke, Terus oke. di SMP, di SMA, kebayang nggak sih kayak gitu tuh aja penting banget. Jadi aku bilang sama anak-anak, jadi PR kalian yang kalian kerjakan itu semata-mata buat melatih kalian buat bertanggung jawab. Oke. Biar nanti kalau misalnya kalian di dunia kerja, Mm-mm. punya bos, dikasih kerjaan, kalian bisa tanggung jawab. Oke. Sesederhana itu, bukan masalah aku mengerjakan PR supaya dapat nilai 100. No. Enggak. Aku bahkan bilang anak, kalau kalian mau request nilai Nilai. rapot, Boleh. boleh. Tapi saya tanya balik. Heeh. Misalnya kamu minta berapa? 95 Bu. Oke, bisa nggak bertanggung jawab sama nilai 95 itu? Kalau bisa, aku tulis 95. Iya. Saya memang gitu, tapi Tanggung belum jawabnya ada dalam garansi. artian apa? Hah? Tanggung jawabnya dalam dia harus paham dengan tugasnya atau mengerjakan Iya, tugasnya. bertanggung jawab itu kan berarti memegang bahwa dia layak. Iya. Otomatis teman-teman akan bertanya kan, apakah Anda layak mendapat nilai 95? Anggap aja jadi kita lagi ulangan nih, terus dibagiin ulangannya. Ya, pasti kan ada teman-teman yang berpikir, aku cuma dapat, misalnya aku cuma dapat 60 nih, terus aku ngeliat temanku yang dapat 100. Kita kan bisa pikir, iya sih emang dia pinter lah, dapat 100 kan. Berarti kan kita meyakini bahwa dia memang berhak mendapatkan nilai 100. Guru, menjadi guru itu apakah bagian dari akhir perjalanan menuntut ilmu? Apakah ini masih tahap awal untuk menjadi Ermi yang diinginkan? Bener nggak sih bahasanya? Itu paham nggak maksudnya? Ya. Gimana, Mi? Apakah aku harus ngulik lagi nih atau gimana tuh, Mi? Sebenarnya kalau secara utama udah mencapai, karena memang cita-cita utamanya kan jadi guru. Ya. Yes. Cuma kadang-kadang kita butuh percikan-percikan lain buat masih menambah semangat cita-cita gitu kan. Kalau misalnya sekarang kan berarti guru, tapi mungkin target selanjutnya ada jenjang karir selanjutnya di dunia guru. Tapi mungkin di ranah lainnya ya nggak jauh-jauh dari broadcasting, public speaking gitu kan. Karena mungkin kan karena saya doyannya berbicara ya Bapak ya. Bener. Daripada menulis dan lain-lain gitu kan. Saya lebih demen berbicara ya, mungkin lebih ke berbagi gitu, jadi narasumber, berbagi apa yang bisa saya bagi lah. Karena kadang-kadang seperti yang saya bilang sama Abang, kalau misalnya kita punya ilmu, ketika kita udah bisa udah sampai di tahap bisa melisankan itu, bisa mempresentasikannya, berarti saya udah benar-benar kuasai. Dan bisa mencontohkan kepada anak murid paling tidak ya. Nah, benar. Ini kan kalau di zaman dunia kerja khususnya guru, itu jadwalnya kan dari Senin sampai Sabtu ya. Jumat, sekolah negeri. SMP sekarang Jumat. Bapak aktif sekolah di mana sih, Pak? Aduh, maaf. Masih SD atau gimana? Masih SD. Oh, masih SD, pantas. Kalau SD memang masih. Oh, berarti ada masih waktu ke keluarga masih aman lah ya. Alhamdulillah. Aman ya, maksudnya kalau waktu
sekolah gitu, waktu kerja dari pagi sampai sore kan, Yes, sama benar. dengan ASN yang lain kan. Benar. Coba kalau misalnya nggak ngajar gitu, Mhm. apa yang dilakukan? Main sama Medsos. Iya, scroll. Kalau sempat bikin konten, kalau nggak sempat ya nggak usah. Nah, ini ngomongin konten, aku baru mau nanya itu sebenarnya. Konten-konten khususnya di TikTok atau di Instagram Yes. ya. Itu konten apa sebenarnya yang kamu mau sampaikan? Goalnya apa sih sebenarnya? Atau apa itu kontennya, isinya apa? Aku udah pernah dari mana ya, Raditya Dika kalau nggak salah. Oh, oke. Radit itu pernah bilang kalau misalnya kamu mau jadi konten creator kan, bikin sesuatu yang kamu suka dulu. Ya. Atau nggak kamu yang kamu sukai. Dan bisa. Jangan ikut-ikutan sama yang lagi viral saat itu. Benar, iya. Kenapa? Iya. Karena ya kalau misalnya kamu ngikutin yang viral itu kan biasanya kontradiksi dengan yang kamu suka dan kamu punya, ya kamu tidak akan bertahan untuk konsisten. Karena sebenarnya kan tuh konsisten ya Bang ya. Iya, Benar. Dan itu susah ya. Benar. Jadi konten kreator itu berat. Berat banget gitu. Jadi ya Radit tuh aku pernah benar-benar ingat katanya dia, coba kamu posting sesuatu yang kamu suka atau kamu yang hobi sampai 100 konten. 100 ya. Ya, ini Bang. baru ya konten yang ketiga ya. Terus saya Bisa konsisten ya kira-kira nanti ya. abis itu kan aku juga mikir, ya Allah, baru Januari kemarin bikin konten TikTok juga belum nyampe 10 kalau nggak salah. Iya. Ya itu memang susah kan Bang. Maksudnya Iya, yang iya. kita suka aja itu susah. Iya, susah. Begitu Iya. sulit. Ini konten juga ya. Iya. Nanti dipotong ya kameramen ya, itu dipotong. Jangan. Nanti kita ulang-ulang di TikTok ya. Kasih jedok-jedok. Saya tuh sebenarnya mau bertanya. Iya. Undangnya Ermi itu sebenarnya ada bertanya di media sosial tuh lagi viral. Kata-kata sok puitis, terus ada endingnya yang cuaks. Pertanyaannya cuaks itu apa sih? Kalau cuaks aku kebetulan nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau misalnya apa ini ya, kayak sesuatu yang bertentangan dengan aslinya gitu ya. Oh, Kayak- mungkin ya. Atau mungkin ungkapan kayak ceile gitu-gitu Mungkin, kali ya. mungkin. Aku nonton tapi tidak berusaha untuk mencari tahu. Iya, dan tidak mencerna. Iya, karena Heeh. agak aneh ya. Iya. Cuaks, ya. Kayak- Makanya ada yang kelompok stand up comedy bener. Panji Buahnya Pak Pragiwaksono. Dede. Ya, itu bikin begitu juga kok aneh gitu kan. Aku nonton konten yang terbaru tuh kontennya itu Kobe Junior yang sekarang jadi ATB kan. Oh, nggak Itu tahu. mereka cuaks-cuaks juga tuh gitu-gitu. Aduh, Aku nggak ngeliatin tahu. Ki kamu ngapain Oh, gini. kamu masih ngikutin ya, masa zamannya si JR dulu ya. Kobe Junior aku imbal banget. Saya Duh, zamannya, malu. saya zamannya smash aja. Mengapa hatiku cenut-cenut. Mi, kalau ngomongin ngobrol sih nggak bakalan cukup 1 Ya. hari 2 hari, kita 24 pasti jam bagaimana Mas kamarnya pun sama. memori nggak kuat kayaknya. nggak cukup ya. Nggak lutut. Asam urat kambuh. Udah tua ya, baik. Nggak, bukan tua, tidak muda. Oh iya, baik lebih berumur. Pengalaman mungkin yang bisa di-share, bisa dibagi. Atau kepada yang nonton di konten kali ini tuh yang belum tahu dunia perguruan, tahu perguruan silat kan, dunia mengajar dan diajar itu seperti apa, Mi? Benang merahnya seperti apa yang bisa dijelasin ke khalayak ramai? Orang itu cuma zaman saya dulu ya, terdoktrin tuh guru itu hanya si Umar Bakri, lagu ya. dari Iwan Fals. Betul. Ternyata guru tuh banyak yang lebih lebih keren lah maksud saya seperti itu. Bisa gambarnya seperti apa, Mi? Kalau misalnya sosok guru, aku ngeliatin banyak banget ya yang dulunya mantan guru akhirnya berubah kiblat ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di media sosial tuh kayak Kiki Saputri. Oh, dulunya- guru ya? Yes, Oh, guru dia ya? kan dulu guru. Oke. Terus Dodit. Guru juga. Dodit guru kesenian juga, ya? guru seni kan Iya. dia. Terus si Abdur gitu kan. Dan ketika kita ngebahas tentang konten-kontennya mereka gitu kan, sebenarnya kan yang mereka sampaikan di stand up comedy kan udah keresahan-keresahan mereka ya. Benar. Dan iya, aku juga alamin keresahan tersebut gitu kan. Dan Tapi- akan menjadi seorang komik. tidak. Serius memang. Tidak. Saya dulu banyak yang ngajakin saya, Fir, kenapa Nggak jadi komika Iya, gitu. nggak jadi komika. Saya takut diketawain. Malu kan saya. Saya orangnya pemalu, takut diketawain Ya, kayaknya gitu. aku nggak siap, sama sih Bang, kayaknya aku nggak siap mental juga buat Iya, ditertawakan diketawain, gitu. ya. Karena kita berpikir tertawa tuh dalam tadi mungkin ada orang Katanya yang mudah, kan? terhibur. Ada yang mungkin orang ngerasa terhibur, tapi ada yang ngejek kan. Iya, ada yang ngajak. Aku takut
aku Cuak. mengira, aku takut mengira kamu ngejek aku ya, gitu kan. Lempar sandal aja nanti tuh. Gitu, nggak siap sih buat itu. Tapi kalau misalnya aku pikir dari beberapa komika yang aku tahu mereka dulu before-nya adalah seorang guru kan, aku pikir ya sekali lagi kita punya jalannya masing-masing. Aku nggak bisa juga memaksa. Kebetulan aku bukanlah tipe guru yang ngedoktrin anak-anakku buat Harus. nanti jadi guru ya, Oke. enak loh gini-gini. Iya, iya, Tidak, iya. karena aku tahu setiap profesi itu punya Ada nilainya. kelebihan dan Kelebihannya. kelemahannya masing-masing Ya. gitu. Jadi aku tidak pernah mengajak anak-anakku turut serta, tapi kalau misalnya mereka memutuskan mau jadi guru dan dalam tanda kutip itu karena aku ya, aku merasa itu happy banget kan. Karena aku juga berdiri di sini karena aku terinspirasi dari guruku Guru. gitu. Karena itu akhirnya aku ganti dengan jadi apapun, yang penting sukses. Oke. Mau jadi peternak ayam, Iya. tapi yang sukses. Mau jadi pengusaha cuci motor, Oh, tapi iya. yang sukses. Pokoknya apapun itu jadi yang terbaik di Terbaik. profesi itu. Jadi buat jadi guru, tapi kalau misalnya emang benar-benar niat jadi guru, yang benar-benar dipahami benar tuh adalah inti dari guru. Iya. Mentransfer ilmu gitu, apa Iya. yang kita punya. Tapi lebih ke menyentuh, mendidiknya. Iya. Ada satu pikiran dari beberapa hal yang dulu pernah aku tulis juga di sebuah koran terkait awal-awal kita memutuskan buat ini Bang, ngajar secara tatap maya. Oke. Pada saat awal-awal pandemi itu kan, Iya. aku ada diminta buat nulis di koran gitu pendapatku tentang pembelajaran yang daring ini, PJJ gitu kan. Karena kan itu kayak momok yang menakutkan ya. Benar. Enggak belajar, ini mah namanya ngasih PR. Gurunya Santai. nganggur, gaji buta gitu kan. Mantap. Emosi ya, Bang. Iya, emosi. Kenapa? Karena memang berpikir saat itu kan, Dan itu nggak benar kan? Bang, Iya. apa perlu saya jelaskan? Jangan. Panjang lagi nanti. Maksudnya itu kan yang adaptasi tidak hanya murid ya. Iya. Semua orang beradaptasi, Guru. semua profesi beradaptasi. Benar. Dan ketika murid mencoba beradaptasi, gurunya juga Bang. Orang-orang mengira bahwa ini gurunya kenapa sih? Kok nggak bisa ngajar, nggak bisa memindahkan pembelajaran di kelas ke dunia maya? Kok terlihatnya cuma ngasih tugas aja? Iya. Ngasih Apalagi pesan kopis chat, lagi ya. kerjakan halaman, Yan, foto kumpul. Iya, Kayak iya. seolah tuh Iya, gitu doang iya, gitu kan iya, ya. iya. Akhirnya aku buat suatu tulisan bagaimana ini memang agak sulit Bang. Kenapa? Karena semuanya beradaptasi. Ada yang bisa cepat beradaptasi, ada yang tidak. Abang bayangkan aja kondisi saya di SMP Negeri 1. Saya alumni dari SMP Negeri 1. Saya lulus tuh 2003 Bang. 2003. 2003. 2006 saya lulus SMP. SMP, lulus SMP. Berarti Saya 2003. kembali ya? lagi ke sana. Di sana tuh masih guru-guru saya semua Bang. Oke. Tahu ya? Ya, Kira-kira ya, range ya. guru-guru saya itu Ya. bagaimana? Dan ketika mereka dihantam dengan pandemi, teknologi yang meningkat, mereka disuruh adaptasi, agak sulit kan? Benar. Mau kita paksa. Iya. Saya tuh sedih ngeliat Bapak Ibu guru tuh untuk mereka berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat secanggih mungkin Iya, lembar iya, kerjanya iya, dan iya. lain-lain itu butuh usaha. Iya. Karena ada loh guru tuh yang ngetiknya lama. Biasa Pak pakai mesin ketik lebih jago S-nya gitu. mana Mi? Tadi sama dengannya Bang ada. Dan ada kalau misal pakai touch keyboard atau pakai mesin ketik ya, itu harus menjauh. Ya. Ada yang mendekat. Ada yang gitu Maksudnya ya. itu kan Iya. sulit ya Bang. Iya benar. Dan ketika kita misalnya udah jadi nih Google Form gitu kan, Iya. udah ngasih Google Form, kasih ke anak-anak, ada yang nggak ngerjain, ada yang dikerjain tapi semua jawabannya A. Itu kan bentuk ketidaksungguhan dalam tanda kutip. Kok kayak ngejekin Iya. kerja kerasnya. Saya lumayan emosi Kesel bukan ya. keselnya itu sama anak-anak bukan karena saya ngerasa usaha saya sia-sia, tapi lebih ke usaha. Kalau saya mungkin usahanya nggak terlalu Iya. besar karena saya Karena bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Guru-guru saya ini effortnya luar biasa loh. Iya, Kalau saya benar. mungkin bikin soal itu cuma 30 menit bisa Bang. Iya. Guru-guru saya ini bisa 3 jam duduk di depan Iya, laptop. iya, Belum iya. lagi pusing-pusingnya, asam uratnya, penyakit ini nggak bisa duduk lama gitu Itu kan. semua Bang. penyakit yang disebut ada pada diri saya loh. Maksudnya itu effort banget Iya. gitu. Jadi kembali lagi ketika itu akhirnya saya mampu mendobrak. Memang banyak kesulitan, tapi saya bisa meyakini, khususnya buktiin ke diri saya sendiri, saya bisa.
memindahkan pembelajaran yang ada di kelas ke dunia maya. Oke. Saya bisa interaksi sama anak-anak, saya pakai aplikasi yang dimana saya bisa berkomunikasi dua arah. Karena kalau misalnya saya ngasih tugas, itu cuma satu arah doang, dari saya ke murid, saya tidak bisa menerima feedback dari mereka, kita jadi tidak bisa berkomunikasi, karena kan intinya pembelajaran itu kan berkomunikasi ya, dua arah, saling gitu kan. Kalau misalnya cuma satu arah aja ya nggak akan berhasil. Apalagi kalau misalnya di zaman daring itu yang lebih merecokin, bahasa saya agak merecokin ini orang tua kadang. Orang tua kadang-kadang, ngapain kamu kerjain, gurunya santai aja. HP terus, iya. Padahal beneran loh, sungguh-sungguh anak tuh ngerjain Bang. Ngerjain bener. Tapi dikira orang tua kan karena kebetulan posisinya dia mungkin lagi megang yang lain, padahal ya sambil gitu kali ya. Sambil. Jadi emang bener-bener pembelajaran itu bisa saya pindahkan ke tatap maya. Tapi itu bukan menjadi solusi. Karena sekali lagi memang dengan adanya teknologi anak itu bisa pintar tanpa guru. Tapi ada fungsi lain dari guru yang nggak bisa digantikan sama teknologi. Apa itu? Mendidik. Jadi panutan. Butuh contoh. Anak-anak tuh ketika misalnya kita bilang, Mbak, Mas, ayo kita jujur. Gurunya nggak jujur gimana? Nggak bisa. Guru pembohong. Jangan. Mbak, Mas harus disiplin. Jadi manggilnya Mbak Mas kalau misalnya di kelas? Saya lebih nyaman manggil Mbak Mas daripada panggil kamu. Anak-anak. Kalau menurut saya lebih personal sih. Oh, lebih. Habis mau manggil kakak nanti dikiranya hafal nggak yang semua sih namanya mall. satu kelas? Hafal. Aduh, sulit ya Allah. Oh, ini yang terlihatnya di sini. namanya Siska. Ingat sih. Gitu. Insya Allah ingat. Tapi kalau misalnya ditanya tahun depannya lagi mungkin lupa. Mungkin. Apalagi kalau misalnya anak-anak SMP tuh kan udah pada mulai berhijab semua Bang ya. Menurut saya sama semua mukanya Bang. Apalagi pada saat pakai masker Bang. Iya. Masa saya disuruh mengapain? Nanti kalau anak saya masuk, tapi saya larang anak saya kalau di SMP 1 berhijab pokoknya. Kenapa? Dia laki-laki soalnya. Ya Allah, aku udah berpikir, abang penganut keyakinan mana lagi nih? Radikal banget ya. Radikal banget. Oke, Mi, sebenarnya pengen sekali ngobrol lebih banyak dan lebih mengenal dunia pendidikan di zaman sekarang yang kurikulum darurat menjadi kurikulum merdeka. Ya. Karena yang kameramen sudah mulai goyang-goyang. Gitu. Kasihan waktunya ini juga. Nyamuk. Iya, benar, waktunya juga udah lumayan. Kesempatan nyamuk. Nyamuk ya, Pak? Digoyang sama dia. Mi, boleh bukan kata penutup sih, kalimat untuk memberikan semangat buat yang nonton atau khususnya buat anak murid. Apa yang ingin disampaikan? Aduh. Enggak. Oke, buat siapapun yang nonton, mungkin kalau misalnya pesan lebih ke bagaimana cara menghadapi dunia sih, kita udah banyak dengar mental illness tuh lagi gencar-gencarnya digaungkan ya, banyak banget masalah atau apapun itu tuh berhubungan dengan mental illness. Karena sepertinya hal ini memang harus jadi pengetahuan kita bersama. Jadi buat anak-anak muda sekarang, kenali dirimu deh, cintai dirimu. Karena emang benar-benar terkadang hidup mandiri itu ada suatu momen pastinya di mana kita tuh cuma bisa sendiri dan mengandalkan diri sendiri. Jadi coba lebih mengenali diri, bisa setiap hari tuh dipuk-puk gitu ya dirinya sendiri sambil ucap terima kasih, udah bisa sehebat ini, sudah bisa bertahan sampai saat ini, masih bisa makan dengan nikmat, terima kasih sudah diberikan nikmat syukur dengan adanya orang tua di samping kiri kanan kalian. Nikmatin atau syukurin hal-hal kecil deh yang ada di diri kalian, karena kadang-kadang dengan hal-hal kecil itu begitu kita syukuri, banyak sekali limpahan-limpahan lainnya yang akan datang bertubi-tubi sama kalian. Jadi bener-bener cintai diri sendiri. Asik. Luar biasa. Nanti tolong ditulis kalimat di bawah ya. Oh iya, nanti pakai yang PR. Masa editornya? Ya, editornya masa ini. Masa di sini kasih maaf. Bayangkan. Terima kasih sudah datang. Walaupun dadakan ya, dan waktunya juga harus dicepet-cepetin. Kamu harus datang. Dan terus terang saya lebih tercerahkan lagi gitu, karena dunia guru itu memang tidaknya harus panjang, tidak gampang. Bener. Dan jadi kebanggaan juga kalau misalnya ada anak murid yang menjadikan diri kita jadi sosok inspirasi. Sekali terima kasih sudah datang. Terima kasih. Sehat selalu, makan cantik, makan inspiratif lah. Amin. Sukses ya. Oke, Sobatkom, ngobrol santai tentang apa saja
Hermi Syafruddin. Syafruddin atau Syahrudin? Syafruddin. Saya Bapak saya ini bisa marah kalau Anda salah ya. maaf. Saya agak Sama satu lagi ibu ya, bukan bapak. apanya tuh? Saya ibu, bukan Oh, bapak. Iya maaf Bu. Nah, soalnya sering dipanggil bapak gitu. Maaf ya Bu. Baik. Saya tutup dulu boleh? Boleh silakan. Saya mantri malu kalau lihat anak muridnya. Langsung, Mas kameramen udah nunggu. Tapi gini ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan konten ngobrol santai tentang apa saja. Hermi Syafruddin, sahabat saya yang sangat memberikan inspirasi di hari ini, di kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Este podcast